Di tepi jalan tuh ada kebun kelapa. Lalu kita ngambil kelapa untuk diminum. Nah, di sana adatnya itu kalau ngambil kelapa milik orang lain di kebun orang itu nggak apa-apa, cuma harus ditumpuk rapi, ditelungkupkan batok kelapanya itu dan ditata rapi, tidak acak-acakan. Dan nggak lama setelah kita selesai istirahat itu jalan mungkin nggak sampai 5 menit terus terjadi kecelakaan tersebut. Sampai di Kota Mabagu itu sore dan mereka nginep di Kota Mabagu. Lalu besoknya baru kembali. Kejadiannya itu terjadi waktu kembali. Nah, di situ tuh mereka melewatin sebuah perkebunan kelapa jam 2 sampai jam 4-an. Jam 2 juga. Mereka yang manjat sendiri, ngambil buah kelapanya sendiri. Kemudian diminum, dinikmatin, setelah selesai ditumpuk. Akhirnya Pak Agus tuh karena bosen, batok-batok kelapa yang tadi disusun rapi jadi piramid ditendang sama dia. Itu jaraknya masih 20 meter dari tempat berhenti tadi. Dia melewatin batu tadi, yang batu-batu tempat Pak Agus buang air kecil. Terus belok kanan. Waktu belok kiri, mobil pertama belok, mobil kedua belok, mobil ketiga belok, mobil keempatnya gelinding. Pak Agus ini, kalau Pak Agus ini mau ngomong, Pak Agus ini tiba-tiba megang rahangnya, terus dibenerin, diketek gitu. Sampai lurus, terus dia ngomong, kamu tahu kan, saya bukan Agus. Saya Johnny. Halo pasukan Lantar Malam. Di beberapa video itu gue sering mengingatkan kita semua untuk jangan sembarangan kalau lagi di tempat umum ataupun di tempat baru. Karena kita nggak pernah tahu ada apa di sana dan apa yang sedang ngawasin kita. Nah kebetulan nih bintang tamu kita hari ini itu udah pernah cerita juga di Lantar Malam. Dan kalian harus tahu kalau cerita sebelumnya udah dirilis announcement-nya kalau ceritanya ini akan difilmkan. Judulnya itu Selepas Tahlil guys. Nah nanti mungkin dikasih posternya ya. Jadi gue jamin cerita kali ini gak kalah seru dari cerita sebelumnya. Jadi gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam Ghost to Malam. Tenda dibuka, gak ada. Perutnya waktu ini dibelah. Ampun Mas Tri. Ya Allah, apalagi? Guys, gue bakal jadi salah satu line up di event Portal Podcast Horror Festival yang akan diadakan tanggal 26 Oktober 2024 di Cinepolis Senayan Park. Nah, di sana gue bakal ngundang salah satu narasumber yang bakal bikin kalian kaget dan banyak kejutan lainnya. Dan di sana juga guys, gue bakal ngebahas soal yang rame-rame kemarin. Soal masinis dan juga desa. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa yang bakal gue buka, kalian bisa langsung aja datang ke event Portal. Tiketnya itu cuma 100.000 aja guys. Untuk link pembelian tiketnya itu gue taruh di deskripsi. Langsung klik, tanpa ngantri, kalian udah dapat langsung tiketnya. Jadi gue tunggu di sana ya guys. See you. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya nih, namanya Mas Nocha. Mas Nocha, apa kabar Mas? Apa kabar? Baik. Baik ya Mas ya? Apa kabar juga ya teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke Mas Nocha, ini aku penasaran nih, sangat-sangat penasaran. Karena ketika Mas Nocha ini kirim cerita ke timku, itu Mas Nocha langsung ngasih judul Amarah Hantu Johnny. Ini kenapa nih Mas? Ya, jadi ceritanya itu berkutat sama satu hantu ya, yang dia tuh memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri namanya Johnny. Bener-bener namanya Johnny, ini nggak aku samarin ya, untuk nama Johnny-nya ini beneran hantunya namanya Johnny. Dan ya amarahnya karena dia marah sama satu kejadian gitu yang akan aku ceritakan. Oke. Marah sama satu orang lah di situ, di kejadian ini gitu. Apakah ini akan epic sama seperti Setelah Tahlil ya kan, yang akan difilmkan insya Allah guys. Teman-teman doain ya. Apakah ini bakalan epic juga Mas? Menurut Ya, Mas Nocha? insya Allah. Insya Allah ya? Ya, insya Allah. Karena ada satu kejadian yang bahkan kakekku tuh sampai trauma gitu sama kejadian ini.
Oh, nah ini ngomongin soal kakek ya, kan Hmm. cerita ini berdasarkan cerita dari kakek dan juga Bapak, apa ya? ya bapak. Kalau boleh tahu ini proses menceritakannya gimana tuh, Mas? Jadi awalnya itu biasalah bapak sama anak ngobrol gitu kan. Mm-mm. Bapak cerita-cerita pengalaman dan emang aku suka banget dengerin cerita-cerita bapakku. Mm-mm. Cuman ya emang bapakku tuh kalau cerita terlalu to the point lah gitu. Langsung kayak, "Wah, itu dulu bapak tuh pernah lihat kayak gini gitu Iya, gitu." iya. Gitu. Nggak ada detailnya gitu. Sama sekali nggak ada plotnya arah dari mana. Gitu. Mm-mm. Nah satu ketika ya kemarin sih waktu tim Lentera Malam mau main lah ke Malang kan, Iya, iya. ya kan? Uh-uh. Jadi kebetulan wah Malang cuma 2 jam dari Surabaya. Sekalian lah aku tawarin lah. Jadi aku langsung lah aku riset lagi gitu. Aku tanya ke bapak, Pak gimana? Selain itu detailnya ada nggak sih? eh, Kenapa kok kejadian seperti ini? Itu kejadian gimana awalnya? Gitu. Mm-mm. Ini cerita apa di detailnya. Sampai akhirnya beberapa bulan lalu lah, kurang lebih bulan lalu tuh aku mampir ke rumah kakekku gitu kan. Tanya langsung kakekku juga. Soalnya kakekku juga masih ingat betul. Oh iya, kayak inget banget nih. Kakek sampai takut tuh sama orangnya. Setelah sembuh pun kakek masih takut gitu. Oh, sampai trauma ya. Iya sampai trauma gitu. Oke, berarti ini memang udah diriset dan bakalan detail nih Mas, ceritanya. Insya Allah detail banget lah. Oke, kalau gitu. Ya udah buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lentaramalam.id, atau kalian bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Ya udah buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Nocha mengenai amarah hantu Johnny, simak video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri, kita mulai. Jadi kejadiannya itu sebenarnya terjadi sama kakek, nenek, sama bapakku. Nah itu waktu itu kejadiannya sekitaran tahun 1980. Nah jadi tahun 1979 kakekku itu dipindah tugaskan ke Manado. Kebetulan kakekku itu TNI. Oke. Nah waktu dipindah tugaskan itu kakekku ini sudah punya jabatan yaitu Letnan Kolonel. Ya. Nah waktu sampai di Manado itu rumahnya belum jadi, rumah dinasnya belum jadi, masih direnovasi. Jadi 79 sampai 80 itu kakekku masih tinggal di mes, belum bawa keluarga. Nah 80 keluarganya dibawa dari Surabaya, bapakku terus nenekku itu dibawa ke Manado. Nah selama di Manado itu waktu itu ya tahun 80-an itu kantornya, satuan tugasnya itu dari atasannya kakekku itu ngajakin acara kayak semacam ya family gathering lah. Jadi jalan-jalan aja gitu. Kebetulan waktu itu kan karena mereka kebanyakan kan dari Jawa. Jadi biar tahu lah daerah-daerah sekitar. Iya. Kan. Selain Kota Manado ada apa lagi gitu kan. Jadi dibawa lah naik beberapa mobil. Tujuannya itu ke Kota Mobagu. Itu kayak kota kecil lah di selatan barat dayanya Kota Manado. Manado kan di Sulawesi Utara tuh di atas, ini di barat daya. Nah rutenya waktu itu tuh harus ngelewatin daerah namanya Tomohon, terus ke Amurang, baru ke arah Kota Mobagu. Kalau sekarang sih tidak perlu lewat Tomohon ya. Sekarang udah ada jalan akses yang lebih lancar. Dulu tuh harus muter, jalannya lebih jelek lagi gitu kan, lebih karena tahun 90-an gitu kan. Masih ada jalan-jalan yang waktu itu jalannya masih tanah, batu gitu. Jadi perjalanannya itu waktu itu diadakan Sabtu Minggu. Tanggalnya itu tanggal 12 dan tanggal 13 September 81 kalau nggak salah. Itu pokoknya tanggal 13-nya itu di hari Minggu waktu itu. Ingat banget. Jadi
mobilnya tuh ada 4 mobil yang berangkat. Yang pertama mobilnya si kolonel, atasannya kakekku ini. Jadi dia tuh bawa mobil sedan yang isinya cuma full sama keluarganya sendiri. Jadi istrinya sama anaknya 2, berempat lah kurang lebih. Lalu mobil kedua itu kakekku, letnan kolonel. Jadi letnan kolonelnya ada 2 waktu itu di sana. Ada yang di atasnya kakekku sama kakekku gitu kan. Jadi mereka satu mobil, yang bawa mobilnya kakekku, yang lebih junior gitu kan. Di situ ada 2 keluarga, jadi kurang lebih ya 6 orang lah waktu itu. Karena bapakku kan anak tunggal, jadi cuma 1. Kemudian mobil ketiga dan keempat itu mobil Hiace, yang isinya masing-masing kurang lebih 15 orang. Jadi waktu itu mereka berangkat itu kira-kira pagi lah. Kira-kira pagi sekitaran jam 8 pagi. Karena perjalanan cukup jauh. Sampainya tuh kira-kira sekitar jam 4, jam 5 lah. Karena di beberapa tempat tuh sempat mampir. Sebenarnya kalau dihitung dari jarak maps ya, mungkin saat ini sekitar 4 jam, 5 jam. Tapi dulu lebih lama karena jalannya harus lebih mutar. Terus mereka juga mampir-mampir, ada tempat wisata apa, belok sebentar, gitu kan, berhenti sebentar. Gitu. Sampai di Kota Mabagu itu sore, dan mereka nginep di Kota Mabagu. Lalu besoknya baru kembali. Kejadiannya itu terjadi waktu kembali sebenarnya. Tadi perjalanan berangkat itu lancar. Waktu kembali ini ada suatu kejadian gitu. Jadi ada satu anggota dari kakekku, bawahannya kakekku, itu sebut aja namanya Pak Agus, sebut aja. Nah, beliau itu waktu itu sebenarnya waktu berangkat itu Pak Agus ini sempat nggak feeling lah gitu. Sempet udah dijemput nih ke depan mes gitu kan. Pak Agus kan waktu itu masih bujang, jadi tinggalnya di mes, belum dapat rumah dinas. Nah, di mes dijemput, dia tuh waktu itu, ayo kamu nggak ikut gitu kan. Pak Agus sempat bilang, nggak ikut deh aku, kalau saya ikut dulu deh. Tapi waktu mobil udah jalan pelan-pelan kan meninggalkan mes, dia lari ngejar, aku ikut deh. Dia ikut, akhirnya dia ikut. Jadi dia masuk ke mobil keempat yang Hiace tadi, yang mobil terakhir lah. Nah, waktu mereka balik dari Kota Mabagu, mereka melewatin daerah ya itu kayak kabupaten lah, masuk daerah Kabupaten Pamulang. Nah, di situ tuh mereka melewatin sebuah perkebunan kelapa. Nah, waktu melewati kebun kelapa itu Pak Agus nih kebelet kencing, kebelet buang air kecil lah. Nah, akhirnya rombongan berhenti tuh semuanya. Nah, karena waktu itu kan semua rombongan turun, jadinya dia nggak jadi malu kan pipis di depan orang-orang. Karena semua rombongan itu turun, akhirnya Pak Agus ini harus cari tempat yang nyaman, gitu kan, yang nggak kelihatan orang-orang lain, kan malu juga ya buang air kecil di situ. Akhirnya dia nyari tempat. Nah, di situ tuh ada spot, ada batu-batu besar. Kayak ya mungkin kayak batu kali gitu, besar-besar di pinggir jalan. Agak jauh tapi ya nggak jauh-jauh banget sih. Ya mungkin sekitar 10 meteran lah dari situ. Dia langsung ke balik batu itu, kencing ke batunya. Buang air kecilnya ke arah batunya. Habis itu dia balik, ikut ke rombongan. Nah, waktu turun, mereka ngeliat kan, wah ini pohon kelapa nih, banyak berbuah gitu kan, segar. Gitu. Nah, di situ ada satu supirnya, yang supir itu kan juga orang TNI. Kebetulan supirnya ini orang Manado. Nah, dia bilang, Pak, di sini tuh ada adat Pak, kita boleh minta buahnya, tapi ya ambil sendiri. Lalu adatnya di sini tuh kalau habis diminta, nanti sampah-sampahnya atau bekas-bekas buah kelapanya itu jangan diberantakin, dikumpulin. Jadi batok kelapanya tuh harus disusun, dijungkir kebalik, terus disusun kayak piramid gitu. Jadi yang biar rapi lah, biar mungkin hitungannya biar nggak ngerepotin sama pemilik kebun gitu. Nah, karena dapat lampu hijau nih buat bisa nikmatin kelapa kan, akhirnya semua rombongan tuh turun. Awalnya yang cuma Pak Agus doang yang mau buang air kecil, semuanya turun istirahat sekalian di situ gitu. Waktu itu tuh istirahatnya tuh sore lah, jam 2 sampai jam 4-an, jam 2 jam 3. Mereka yang mancing sendiri, ngambil buah kelapanya sendiri, kemudian ya diminum gitu kan. Ada yang bawa parang gitu kan. Mereka semua sedia gitu loh, ada karena ya kan liburan tapi tetap bawa peralatan yang dibutuhkan gitu. Ada bawa parang, jadi dibuka
buah kelapanya diminum, dinikmatin. Setelah selesai ditumpuk gitu kan. Nah di situ tuh kebetulan ada anak kecil juga ya, jadi kan ada yang bawa keluarga juga, ada yang bawa anak kecil, ada yang bawa anak udah agak gede gitu. Nah di situ ada yang main-main dulu sampai akhirnya jam 3:30, 4-an lah kurang lebih itu selesai. Kalau selesai mau lanjut, nah tadi disusun lah buah kelapa yang sudah jadi batok-batok kelapa kosong ini disusun jadi piramid gitu kan sama orang-orang Manado tadi. Iya. Setelah disusun, semua anggota tuh masuk ke mobil, kembali ke mobil kan, masuk satu. Oke. Nah, yang mobil depan kan sedan, cepet masuk semua sudah. Nah, tapi yang mobilnya isi 15, high-is itu agak lama. Kebetulan Pak Agus tuh masuk paling belakang, Pak Agusnya. Jadi kan nungguin tuh, iseng lah dia, nganggur kan. Gak ada kerjaan, nungguin orang-orang masuk. Dan dia tuh mungkin waktu itu entah dia tuh nggak dengar kalau ada adat yang harus disusun tadi, atau mungkin emang dia sompral aja, yang dia iseng aja gitu. Akhirnya Pak Agus tuh karena bosen, batok-batok kelapa yang tadi udah disusun rapi jadi piramid ditendang sama dia. Anjir. Nah, ditendang sama dia. Ya kita pas mau pulang mampir berhenti di sebuah di tepi jalan tuh ada kebun kelapa. Lalu kita ngambil kelapa untuk diminum. Nah di sana adatnya itu kalau ngambil kelapa milik orang lain di kebun orang itu gak apa-apa, cuma harus ditumpuk rapi, ditelungkupkan batok kelapanya itu dan ditata rapi, tidak acak-acakan. Tapi karena banyak kan yang ikut acara tersebut itu dari Jawa, jadi nggak paham kan adat di sana. Nah waktu itu mungkin nggak ada yang ngeh ya, karena orang-orang itu kan sibuk masuk tuh, sibuk mana kursiku tadi di sini, kursiku di situ gitu kan. Jadi nggak ada yang merhatiin kalau Pak Agus tuh nendang buah-buah kelapa tadi itu lagi. Setelah itu dia masuk lagi ke mobil, ikut masuk, dia paling belakang tuh kan, terakhir masuknya. Setelah dia masuk, mobil jalan. Nah jalannya tuh sekitaran jam 3:30 atau jam 4 lah, kurang lebih jam segituan. Mereka jalan lagi. Dari situ tuh 20 meter ke depan tuh ada tikungan. Tikungannya tuh kayak huruf S. Jadi belok kiri dulu, belok kanan kalau nggak salah. Atau kebalik, pokoknya beloknya S lah. Nah, mobil belok lah satu kan, belok ke kanan. Kalau nggak salah yang ke kanan dulu. Belok ke kanan. Nah, belok kiri itu jaraknya masih 20 meter dari tempat berhenti tadi. Dia ngelewatin batu tadi, yang batu-batu tempat Pak Agus buang air kecil. Terus belok kanan. Waktu belok kiri, mobil pertama belok, mobil kedua belok, mobil ketiga belok, mobil keempatnya gelinding. Hah? Ya, jadi waktu mobil keempat di belok, itu dia tiba-tiba terguling ke arah kiri. Ya, tergulingnya 3 kali tepatnya. Jadi kan tegak, ban di bawah, pintu di samping, terguling ke kiri sekali, pintu di bawah, ban di samping, terguling lagi, bannya di atas, pintu di samping, kebalik lagi, ban di samping lagi. Nah, posisinya pintu salah satu pintu di bawah, berarti kan kalau 1, 2, 3, berarti pintu kanan tuh di bawah. Nah, karena dia jatuhnya tuh kan ke jalan juga kan, maksudnya ke pinggir jalan. Jadi itu posisinya tuh nggak tegak lurus gini, tapi agak miring gitu, terguling. Dan di sini tuh sebenarnya aneh banget. Kenapa? Karena kalau tergelincir, pertama, ketiga mobil yang pertama aman-aman aja. Dan yang ketiga kan juga high-is tuh, sama-sama besarnya. Kok aman? Tapi dia tergelincir sendiri. Pertama. Kedua, kalau mobil tergelincir, waktu belokan ke kiri, biasanya ke kanan jatuhnya. Oh, ya kan? Dia belok ke kanan gini, mungkin ke terlalu banting setirnya, jadinya pasti ke kanan juga, ya kan? Tapi nggak mungkin berkali-kali juga, karena pertama kondisinya tuh dia belokan yang 2 kali S, jadi nggak mungkin cepet, ya kan? Kecuali kalau abis jalan lurus panjang, tiba-tiba ujungnya belok, mungkin dia terlalu cepat bisa berguling berkali-kali. Nah, tapi kalau tergelincir waktu kondisi pelan, harusnya sekali doang, brek gitu doang, atau maksimal 2 kali lah, ya kan? 3 kali, dan itu ke arah kiri bukan ke arah kanan. Udah gitu kan muatannya juga banyak ya. Banyak, harusnya susah untuk terguling. Dan keanehannya itu kan terguling ke kiri. Jadi seolah-olah tergulingnya tuh kayak ada yang dorong gitu loh, kayak disengaja gitu tergulingnya. Dan tergulingnya tuh saking parahnya itu sampai si supir itu terlempar keluar dari mobil.
Jadi waktu guling pertama tuh supir kelempar karena posisinya mungkin dia kan tegak gini, terus tiba-tiba ke kiri, dia kelempar keluar dari mobil, pintunya kebuka, dia keluar dari mobil, terduduk di jalan. Jadi sopir ini ngelihat langsung kondisi tergulingnya gitu, saat dari mobilnya terguling sendiri. Dan nggak lama setelah kita selesai istirahat itu, jalan mungkin nggak sampai 5 menit terus terjadi kecelakaan tersebut. Oke. Dan ya udahlah, akhirnya rombongan berhenti semua kan, dan mereka berusaha evakuasi. Kebetulan jalannya tuh emang agak sepi, jadi untuk adanya bantuan tuh lama banget waktu itu. Nah, dievakuasi lah, dibuka lah pintu dari atas kan, karena pintu yang dibuka kan atas, ngadep atas kan sama bawah. Dibuka yang atas, dikeluarin satu-satu tuh, semua orang yang di dalam situ kan diselamatkan. Ada yang luka-luka, ada yang baret gitu. Yang paling parah waktu itu ada yang pahanya tuh robek. Entah mungkin kena pecahan kaca atau kehempit besi-besi yang ada di dalam mobil mungkin ya, yang robek gitu segini. Nggak putus ya, robek aja, kulitnya robek. Yang lainnya ada yang baret-baret, ada yang luka. Tapi nggak parah sih, nggak ada yang meninggal. Nah, waktu dihitung jumlahnya, itu kurang satu. Jumlah penumpang mobil itu yang diselamatkan kurang satu orang. Jadi anggaplah 14 orang kan sama sopir, 15 orang sama sopirnya. Iya. Yang itu mungkin 14 orang doang termasuk sopir. Dan yang nggak ada itu adalah Pak Agus. Nah, akhirnya situ kan banyak orang ya, maksudnya udah 3 mobil lain kan. Itu mereka cari sampai masuk ke kebun-kebun lagi, kebun kelapa lagi, nyari di situ. Mungkin ketinggalan di tempat pertama, mungkin dia di balik batu besar tadi, mungkin dia di semak-semak, dicari, nggak ketemu. Nah, akhirnya setelah ada beberapa bantuan, akhirnya orangnya udah banyak nih yang cowok-cowok dan banyak yang TNI juga, mereka cukup kuat lah untuk membalikan posisi mobil. Dibalikin lah. Ternyata Pak Agus tuh di dalam mobil, di bawahnya mobil, tertimpa sama mobilnya. Jadi dia tuh di luar, bagian badannya tuh sebagian masuk ke dalam mobil, masih di dalam kaca mobil, masuk ke dalam dari kaca mobil, sebagian tuh di luar, dan ketimpa sama bodi mobil itu sendiri. Ketimpa pintunya kan kebuka dikit, dia tuh di bawah di balik pintu itu ketimpa, kakinya masih, badannya tuh masih cuma di luar mobil, nggak ketimpa langsung, tapi kepalanya ketimpa langsung, kepala sampai sini. Nah, logikanya lewat dong orang ini gitu kan. Dicek lah kondisinya. Tiba-tiba Pak Agusnya ini ngorok ya, bukan kayak tersedak apa, ngorok sekali sih. Tapi kita orang-orang tuh ngiranya ya dia lewat gitu kan, mungkin tuh sakaratul mautnya atau mungkin tuh nafas terakhirnya gitu kan. Soalnya dia ngorok sekali terus diem, hening gitu kan. Kondisinya ya parah, ada beberapa tangannya yang patah, kakinya juga ada yang luka, patah juga, dan yang paling parah tuh rahangnya tuh patah juga sampai miring gini. Waktu itu miring rahangnya. Nah terus udahlah dievakuasi kan kebetulan karena tadi kan ada yang luka palanya, udah dapet ambulan gitu kan. Jadi waktu itu Pak Agus karena kondisinya udah kayak gitu dibiarin sebenarnya di jalan, di pinggir tuh dibiarin dulu, karena kita semua orang tuh mikirnya wah ini udah lewat nih orang ini gitu kan. Terus dibawa lah sama ambulan. Waktu itu yang ngangkat tuh kakekku sendiri. Kakekku tuh yang gendong Pak Agus dibawa masuk ke ambulan. Setelah dibawa ke puskesmas terdekat, itu Pak Agus sudah dibaringin di lantai lah. Yang lain dikasih di kasur-kasur itu kan, di berangkar itu. Pak Agusnya yang di lantai, terus ditutupin sama kain warna putih. Nah dipikir udah lewat. Waktu udah ditutupin kain, orang kan ada yang ngobrol, ada apa, sambil nunggu pengecekan sama yang lain kan, diobatin lah yang lain yang luka-luka. Kedengaran suara orang ngorok lagi. Nah, itu Pak Agus, dia masih hidup. Dicek kan, beneran masih hidup, masih nafas, masih apa. Akhirnya langsung lah sama ambulan dibawa masuk lagi ke ambulan, dibawa ke rumah sakit besar yang ada di Manado. Dibawa pulang ke Manado. Jadi Pak Agusnya itu sampai di rumah sakit kira-kira ya udah malam, udah jam-jam mungkin jam 9 malam, jam 10 malam, karena ada waktu masih jauh lah Amurang ke Manadonya gitu loh. Lanjut itu keesokan harinya
Besok harinya tuh kan apa itu? Tadi tetangga lah ya yang teman-teman satuannya, terutama ibu-ibunya waktu itu, ibu-ibunya di istri-istri dari TNI di situ itu pada jenguk, gitu kan. Jenguk si Pak Agus. Nah, Pak Agus ini kondisinya aneh gitu. Jadi di rumah sakit itu di kamarnya itu ada satu bau yang selalu ada di kamar itu selama Pak Agus di situ. Dan sebelumnya nggak ada bau itu di situ. Jadi baunya tuh kayak bau-bau busuk dan anyir gitu bercampur. Padahal kalau darah-darahnya dan luka-luka Pak Agus tuh udah dibersihin. Udah nggak mungkin bau harusnya. Tapi itu baunya tetap ada, selalu ada. Dan kemudian Pak Agus ini, kalau Pak Agus ini mau ngomong, Pak Agus ini tiba-tiba megang rahangnya, terus dibenerin, diketek gitu, sampai lurus, terus dia ngomong. Tapi setelah saya ngomong, dibalikin lagi, dipatahin lagi. Dia diketek lagi, patah. Jadi miring lagi posisinya. Gitu. Waktu ngomong, waktu mau makan, dilurusin lagi. Terus selesai, balikin lagi. Kayak gitu. Aneh. Dan keanehan berikutnya itu yang disadarin sama ibu waktu di situ. Nah, jadi waktu menjenguk itu kan Pak Agusnya waktu lagi ngobrol-ngobrol, dia Pak Agus tuh kan tadi seperti yang dia mau ngomong dibenerin duluan, dibenerin terus dia bilang, saya lapar, saya mau makan. Nah, terus Pak Agus ini minta makan, makannya itu nyebutin banyak, minta soto, minta nasi goreng, nasi padang, nasi ini, nasi itu, nasi campur, apapun banyak, berporsi-porsi, dibawain lah sama ibu-ibu, kan, dibeliin keluar. Terus dia juga minta minuman, saya minta minuman bersoda, minta ini, merek itu, minuman teh segini, kopi segini, banyak. Minta banyak banget minuman, makanan, minta jus dan sebagainya. Dibeliin semua sama ibu-ibu tuh. Dibawain, tuh dihabisin semua sama Pak Agus. Makanan sebanyak itu. Kurang lebih 6-7 porsi makanannya. Minumannya juga banyak, berbotol-botol. Tuh dihabisin sekaligus sama Pak Agus. Setelah makan, dibalikin patahan. Diketek gitu, balik lagi mulutnya. Kemiring gitu. Nah itu aneh banget kan. Terus ya udah, setelah ibu-ibu ini pulang ke rumah masing-masing, diceritain lah ke suaminya, ke tangga-tangganya. Jadi semua orang tadi tahu, Agus kok aneh, ada apa ini kan. Nah, kemudian besok harinya, berarti hari kedua lah ya, setelah kejadian itu. Nah, di hari kedua ini, kakekku waktu itu kan pulangnya sore kan. Nah, tapi kebetulan bapakku itu sekolahnya dekat sama kantor. Jadi biasanya bapakku tuh kalau siang dijemput sama supir, dibawa ke kantor kakekku dulu. Nanti pulangnya bareng, nunggu kakekku di kantor. Nah, siang menuju sore lah, kurang lebih jam 2-an, dapat telepon dari rumah sakit. Spesifiknya dari kayak nurse station-nya yang kamarnya Pak Agus. Gitu. Tadi ditelepon sama nurse-nya, Pak, minta tolong Pak Bekti datang ke sini ya, nanti ini dicari sama Pak Agus. Gitu. Kakekku nanya Pak Bekti ya. Ya udahlah, pulang kerja itu sekalian bawa bapakku pulang, mampir ke rumah sakit, ke rumah sakit, ngecek kan. Jadi waktu datang, kakekku kan langsung ngadep kan ke nurse station-nya. Kenapa, ada apa? Gitu. Jadi nurse-nya bilang, anak bapak jangan masuk ya. Gitu. Waktu itu bapakku masih usia SD lah, kelas 6, kelas 5, kelas 6. Berapa tahun tuh berarti ya? 12 ya? Iya, 12-13 tahun lah gitu kan. Masih kecil gitu kan. Tapi bapakku ini kan, ya namanya anak kecil ya, penasaran. Kenapa kok nggak boleh gitu kan. Jadi waktu kakekku jalan masuk, bapakku ngikutin. Tapi bukan masuk ke pintu, tapi ke jendela buat lihat. Jadi jendelanya kan di RS kan ada jendela besar tuh biasanya yang mungkin selehernya anak kecil waktu itu. Jadi bapakku ngintip pakai leher doang ini dari jendela. Nah kondisinya itu di dalam waktu bapakku lihat Pak Agus itu dibilang jatuh, enggak jatuh, lebih kayak melayang. Jadi gini, Pak Agus tuh rebahan, tapi di samping kasur, tapi nggak nempel tanah. Jadi posisinya kayak rebahan gini kan, rebahan gini. Kasurnya di sini, dia sebelahnya gini, melayang, tapi dia pegangan sama kasurnya, pakai satu jari, telunjuk, kayak gini, pegangan, kayak gini lah. Tapi dia rebahan, tegak gini, nggak jatuh. Jadi kalau dibilang
Iya, kayak sulap lah, kayak sulap. Iya. Tapi pakai satu jari gitu kan. Tadi gak dibilang jatuh, dia nggak jatuh, ya kan? Tapi dia harusnya jatuh kalau gitu. Iya. Orang sekuat apapun kayaknya nggak bisa deh melayang dengan kondisi lurus gini. Ada yang bisa Mas David Copperfield. Pakai alat lah, pasti. Iya. Pakai alat lah. Ini nggak pakai alat. Oke. Iya. Itu di RS gitu loh, di rumah sakit. Masa iya RS-nya nyiapin batang sulap kan? Iya, benar-benar. Gak mungkin kan? Ya udah. Terus Dapat aku lihat gitu kan, terus kaget lah loh. Kok bisa itu sulap dari mana ini gitu kan? Pak Agusnya noleh bapakku dengan rangi yang agak miring gitu kan, sambil senyum gitu dan matanya melotot. Bapakku takut kan tuh. Jadi bapakku agak mundur setelah itu. Mungkin itulah kenapa si suster-suster itu, nurse-nurse itu melarang bapakku ikut waktu itu. oh iya. Mungkin takut nantinya lihat seperti itu. Nah, waktu kakekku masuk, dia lihat kan, kakekku tuh ya, jadi kakekku waktu itu nggak percaya banget sama hal-hal gaib, sama sekali nggak percaya. Ada gangguan hantu apa, itu bilang Allah itu halusinasi, Allah itu cuma perasaanmu aja. Dan hari itu juga dia langsung percaya kalau hantu itu ada. Karena lihat ada orang yang bisa seperti itu. Jadi Pak Agusnya ini, terus nggak mungkin lah itu isinya Pak Agus, itu udah kerasukan lah bisa dibilang, atau ketempelan. Gitu. Jadi kakekku itu mendekat kan, terus Pak Agusnya bilang, Bekti, angkat saya. Nah, tadi kan aku juga cerita, kakekku tuh pangkatnya letnan kolonel, dan Pak Agus ini bawahannya. Di TNI, nggak mungkin bawahan berani manggil atasannya tanpa gelar. Iya benar. Pasti komandan, kan kapten atau apalah, ya kan. Ini manggil nama langsung, nggak pakai Pak, nggak pakai apa. Bekti, angkat saya, gitu doang. Nah itu kakekku, wah ini nggak mungkin Pak Agus nggak mungkin seperti ini. Tapi sama kakekku, ya udahlah diangkat. Jadi digendong, diangkat, dibalikin ke kasur. Nah di situ sebenarnya perawat-perawat lain itu juga sempat mencoba ngangkat Pak Agus dari posisi yang melayang itu. Tapi nggak ada yang bisa, nggak ada yang kuat. 6 orang perawat laki-laki pun nggak kuat ngangkat Pak Agus. Di situ kakekku ngangkat Pak Agus sendirian. Diangkat sendiri bisa, dibalikin ke kasur. Nah di situ setelah itu ya Pak Agus benerin mulutnya ke posisi normal. Terus dia ngomong, kamu tahu kan saya bukan Agus. Saya Joni. Jadi Pak Agus ini nyebutin nama kalau dia itu Joni. Pak Agusnya kan nama samaran, tapi nama Joni ini asli. Dia emang menekan diri namanya Joni. Saya Joni. Orang ini tidak sopan sama saya. Nah, jadi aku nggak enak sih bikin dialognya karena intinya aja lah ya, intinya aja. Jadi si Joni ini cerita, saya itu penghuni atau penunggu dari kebun kelapa sawit, kebun kelapa yang kalian datangi tanggal 13 kemarin. Waktu siang itu saya tidur di sebelah batu dan saya dikencingin sama orang ini. Oke, satu. Kedua, saya pindah. Tapi orang ini nendang buah-buah kelapa kena kepala saya. Udah nggak sopan, ya masih ngerusak lah adat-adat situ gitu loh. Terus kakekku ya bingung kan, waduh gimana ini gitu kan. Di situ kakekku juga sebenarnya langsung lah, ya udahlah minta maaf lah Joni, ini kami nggak tahu, kami nggak sengaja. Kan? Pak Agusnya juga nggak tahu kamu tidur di situ. Pak Agus juga nggak tahu kalau adatnya nendang itu bisa kena kepala kamu. Bisa kena kamu lah. Iya. Minta maaf lah. Enggak, saya nggak bisa maafkan. Saya mau Pak Agus. Saya mau orang ini ikut saya sama saya. Saya mau orang ini ikut sama saya. Saya nggak mau apapun. Saya maunya itu, hanya itu. Iya, saya cuma Pak Agus doang tuh yang pengen. Saya mau bawa orang ini sama saya. Ya mungkin dia ikut ke alamnya lah. Jadi bawa entah kemana gitu. Kayak itu, maaf lah Pak Joni, maaf lah Joni. Kami mohon maaf, tolong. Ada nggak cara supaya kita? Nggak ada, nggak bisa. Nah setelah itu setelah itu Joninya diem. Rahangnya dibalikin ke patah lagi. Terus dia nggak ngomong lagi udah. Jadi aku besok pulang gitu aja, pulang. Nah kebiasaan itu kalau ada masalah yang dia nggak bisa pecahkan, jawabannya nyari ke atasannya.
Gitu. Jadi kakekku kan masih punya alasan si Pak Kolonelnya. Jadi kakekku pulang, besoknya di kantor dia ngadep ke kolonel, lapor tuan, Pak ini Pak Agus ini gawat nih Pak, ini ceritain lah, ini Pak Agus ini kerasukan, dia ngaku namanya Joni, gitu kan. Terus yaudah nanti saya kesana lah. Nah waktu Pak Kolonelnya ke situ, dan setiap Pak Kolonel ini ke situ tidak pernah sekalipun si Joni ini nampak. Kan saya tadi cerita kalau Pak Agus ini kamarnya selalu bau aneh gitu kan, bau busuk dan anyir. Kalau Pak Kolonel ini yang masuk, bau itu hilang. Bau itu hilang. Dan sama juga sama Letnan Kolonel satunya yang atasannya kakekku juga, seniornya. Sama, dia juga dimintain tolong kakekku. Setiap situ hilang baunya. Dan yang di situ Pak Agus, benar Pak Agus yang aduh sakit gitu. Yang ngeluh-ngeluh sakit, ini kemarin gimana ya? Kok masih sakit aja sih gitu lah. Tapi setelah dia pulang, ada yang jenguk lagi. Misalkan setelah si kolonel sama letnan kolonel yang ini pulang, yang lain datang jenguk, bau lagi. Iya, paham. Gitu. Nah, setelah itu ya udah kan bingung, karena intinya si Pak Agus nih beneran cuma mau si Joni ini maunya Pak Agus dibawa sama dia. Nah, satu ketika kakekku ini ketemu sama salah satu bawahannya lah, namanya Pak Pardi. Nah, kalau mungkin teman-teman ingat dulu aku juga pernah cerita tentang di Manado juga, kuntilanak yang meminta janin, makan janin. Itu ada Pak Pardi. Aku lupa ngasih nama siapa dulu. Nama samarian lupa dulu. Yang bantuin waktu itu, yang bantuin ritual. Iya. Ini orang yang sama, tapi sebagai saya Pak Pardi lah. Aku lupa kemarin ngasih nama sama nggak ya gitu. Mungkin beda. Maaf lah, ini lupa soalnya. Nah, si Pak Pardi ini kan kenal dulu kan pernah tuh ngobatin. Nah, tapi ini sebenarnya kejadian ini terjadi sebelum itu. Iya. Tapi in sequence lah. Sebenarnya 11-12 hampir bersamaan. Tapi ini sebelumnya kejadian yang ritual itu. Tadi ini tuh sebelum Pak Agus sunat waktu itu. Nah, ketemu Pak Pardi itu, Pak Pardi bilang, diceritain kan sama Mama itu. Ini tahu Pak Agus nggak? Pak Agus ini masih di RS loh ini kan. Iya Pak. Coba saya tengok lah besok. Nah, setelah dicek sama Pak Pardi, besoknya malam hampir ke rumahnya kakekku, si Pak Pardinya. Pak, ini sih orangnya ini, si Joninya ini kayaknya muridnya kakek saya deh. Tuh. Coba nanti saya coba hubungan sama kakek saya dulu. Nah, si kakeknya itu ya kayak semacam guru silat, guru spiritual gitulah kurang lebih. Nah, tapi waktu itu kakeknya sudah meninggal. Jadi komunikasi yang disebutin sama Pak Pardi ini adalah komunikasi sama arwahnya. Kurang lebih begitu. Iya. Nah, setelah komunikasi, besoknya Pak Pardi cerita, oh iya Pak, betul, ini murid kakek saya. Dan saya urus. Gitu. Nah, jadi besoknya Pak Pardi situ kan, ke kakekku lagi kan, terus cerita, Pak, ini jadi gini Pak, saya kasih cerita ya. Nah, jadi kejadian itu sebenarnya awalnya targetnya tuh mau semua. Johnny tuh mau nargetin semua mobil waktu itu. Tapi waktu Johnny ini masuk ke mobil pertama, dia nggak bisa, takut. Jadi ternyata si Letnan Kolonel ini kan orangnya taat agama. Dan dia tuh juga pernah belajar ilmu-ilmu bela diri dan sebagainya. Dia tuh kayak semacam punya pegangan lah, atau kodam mungkin atau apa. Yang dia itu juga mungkin nggak sadar ya sama itu. Jadi ada yang melindungi. Johnny ini kalah kuat sama yang kolonel. Nah, waktu masuk ke mobil kedua, mobil kakekku, waktu itu nenekku itu mualaf. Jadi tahun 1980 itu nenekku masuk Islam gitu di Manado. Jadi si Johnny ini tidak berani nyentuh orang yang masih suci. Jadi lompat lagi mobil ketiga. Di mobil ketiga ini isinya orang-orang yang taat ibadah ke masjid. Gitu. Jadi Johnny-nya juga nggak berani megang karena orang suci kan. Pindah ke mobil keempat. Mobil keempat ini yang ada Pak Agusnya adalah isinya orang-orang yang perwira-perwira yang masih muda, yang masih ibadahnya jarang-jarang, masih suka minum, main-main gitu kan. Jadi itu yang jadi target sama
si Joni untuk diserang tadi. Jadi mobil sama Joni ini mobilnya digulingkan dan karena Pak Agus ini yang paling bermasalah, gitu kan, karena dia yang, dan kebetulan juga Pak Agusnya di mobil keempat kan. Kemudian Pak Pardi juga cerita si Joni ini ternyata adalah korban tabrak lari sih. Jadi tabrak, kalau nggak salah yang nabrak tuh truk. Jadi wajahnya tuh rusak, badannya banyak yang patah dan luka-luka, dan dia meninggal di pinggir jalan. Tapi karena jalan situ kan sepi, jalan perkebunan, sepi, nggak ada yang lewat tiap hari, itu nggak selalu ada mobil lewat. Adapun mungkin nggak ngelihat ada jenazah di situ. Sampai suatu ketika beberapa hari kemudian jenazah Joni ini ditemukan sama pemilik kebun yang lagi ngecekin kebun waktu itu. Karena pohon kelapa itu mini maintenance lah gitu. Jadi pemilik kebunnya itu nggak setiap hari ngecek kebunnya. Waktu ngelihat ada jenazah, pemilik kebun ini mau merawat jenazah Joni. Jadi dikuburkan di situ dengan layak, bukan dirawat, dibersihkan. Walaupun memang ya nggak ada yang nyolatin karena cuma dia seorang di situ kan. Rumah warga itu jauh dari kebun itu gitu. Nggak ada yang nyolatin, ya nyolatinnya si pemilik kebun doang. Nggak ada yang bantuin dia tuh waktu itu nguburinnya, dia sendirian. Jadi si Joni ini arwahnya atau jin korinnya itu merasa perlu berbalas budi. Jadi secara sukarela dia tuh mau ngejagain kebunnya orang ini gitu, dari segala apapun gangguan. Nah, ya udah akhirnya Joni tinggal di situ, di kebun itu. Dan waktu itu ya Pak Pardi juga cerita kalau sebenarnya Joni ini masih nggak mau keluar, masih nggak mau damai. Dia masih minta, saya mau orang ini saya bawa, saya mau orang ini darahnya buat saya, gitu. Nah, akhirnya si Pak Pardi bilang, nanti saya masih mau ngobrol lagi sama kakek saya, semoga saya dapat jawaban, gitu. Nah, besoknya dapatlah di jawaban. Jadi ritualnya ini yang bisa ngusir Joni itu harus orang pintar atau mungkin dukun lah dari kampungnya sendiri. Jadi walaupun Joni ini kan muridnya kakeknya Pak Pardi, jadi udah dikonfirmasi ya sama kakeknya kalau ini bener, ini murid saya lah. Tapi orangnya asli itu, asli Sulawesi Utara, tapi nggak di Manado, di desa-desa sekitar situlah gitu. Jadi Pak Pardi itu kemudian nyari orang pintar dari desa itu, dia datang ke desanya, nyariin satu, akhirnya nemu lah satu orang pintar. Detail ritual untuk ngusirnya itu nggak tahu gitu. Karena pertama kali itu takut banget. Jadi sejak ngelihat Joni, si Pak Agus yang kerasukan Joni bisa ngelayang, terus rahangnya dipatahin, dilurusin dan sebagainya, tuh kali saya trauma. Jadi traumanya itu saking takutnya. Setelah Pak Agusnya sembuh, udah nggak ada Joni lagi di dirinya, setiap ketemu di kantor, kakek saya masih takut. Gitu, masih menghindari gitu. Karena trauma banget itu, karena itu adalah kejadian horor pertama yang membuat kakek saya tuh percaya sama hal gaib gitu. Nah, kakek saya nggak mau ikut waktu prosesi penyembuhan itu. Nah, pokoknya intinya akhirnya intinya tuh kalau nggak salah setelah damai, setelah dibantu sama orang pintar atau dukun dari kampungnya si Joni ini, Joni mau pulang, Joni mau keluar, tapi minta diantar, ya diantar ke kebunnya lagi. Caranya gimana tuh? Ya diantar aja, naik motor atau naik mobil, dianterin pulang. Si pakai raganya Pak Agus? Enggak. Dia udah ikut, pokoknya saya antar pulang. Dan request terakhirnya adalah dia minta pamit. Dia mau pamit sama semua orang yang ada di rombongan liburan kapan hari. Gitu. Jadi Joni itu di malam hari terakhir dia mau pamit. Setelah Pak Pardi bilang sore harinya kan pulang kerja itu pamit, bilang ke kakekku, besok saya antar si Joni ini pulang ke kebunnya. Kebetulan Pak Pardi kan jobdesk tambahannya di situ kan jadi supir. Dia bisa membawa mobil kantornya ke Amurang lagi buat ngantar Joni pulang gitu. Besok saya antar pulang Pak, tapi ini malam ini si Joni ini mau pamit gitu, pamit.
Jadi malam itu bapakku sama nenekku kan di rumah. Bapakku sama nenekku nih tiba-tiba nyium bau busuk yang ada di rumah sakit itu, baunya Joni yang di rumah sakit itu. Oh iya tadi gua bilang ya, bau busuknya ini dari Joni juga ya. Iya, iya. Tapi harusnya paham lah mendengar bendera malam. Nah, di rumah itu tiba-tiba kecium bau Joni ini yang busuk dan air. Sebelum mungkin Joninya mau nampak, nenekku langsung bilang, udah Joni, udah, saya tahu kamu mau pamit, udah saya pamitin, silakan pulang aja, langsung aja pulang, udah cukup pamitnya segini aja. Dan bau itu hilang. Tapi besok harinya teman-temannya nenekku ini, teman-teman kakekku ini, semuanya cerita, mereka ngalamin satu-satu, nyium baunya, sampai ada yang lihat wujudnya. Oh, iya. Nah, yang lihat wujudnya ini adalah istri dari kolonel. Salah satunya yang cerita ya, yang aku tahu ceritanya itu ini. Yang lain mungkin waktu itu mungkin ya cuma bilang, loh aku juga ngalamin, tapi nggak cerita detail. Kalau yang ini cerita detail nenekku. Karena bapakku tuh waktu kecil suka banget main sama anak-anaknya kolonel. Di rumahnya kolonel itu, ada diceritain lah. Ada si istrinya kolonel ini lagi di dapur, kalau nggak salah cuci piring itu. Tiba-tiba dia nyium bau itu. Waktu dia noleh, udah telat. Jadi udah ada sosok orang yang, mukanya tuh, mulutnya juga miring, udah darah, dan tangan atau kakinya tuh ada yang patah gitu, lupa. Tapi si istrinya kolonel ini orangnya pemberani juga, jadi dia bilang, udah sana pulang, udah saya maafin, udah saya izinin pulang, pamit aja silakan. Jadi langsung hilang gitu aja. Iya. Gitu. Jadi rahang patahnya itu mungkin ya, John itu kan namakannya rahangnya patah. Iya. Mungkin emang seperti itu aslinya dan sama yang dialami sama Pak Agus nih, rahangnya juga patah. Gitu. Iya. Dan setelah itu kan setelah itu udah pamitin, Pak Agusnya biasanya sadar lah. Jadi dia udah nggak kerasukan lagi. Kalau makan ya rahangnya tetap miring, ngomong juga rahangnya tetap miring, dan dia tiap hari ngeluh sakitnya nggak sembuh gitu loh. Dia sampai kurang lebih 2 mingguan lah dirawat di rumah sakit waktu itu, Pak Agusnya. Dan setelah keluar pun tuh tangan masih ada gipsnya, kaki masih ada gipsnya. Normal lagi kah ini? Sampai terakhir ketemu kakekku sama Pak Agus, waktu terakhir ketemu di Manado ya, sebelum kakekku pindah ke Jakarta waktu itu kan. Itu pertama rahangnya masih miring, tapi nggak separah dulu, udah agak membaik, tapi masih miring dikit. Yang kedua, dia masih pincang. Tepatnya kaki yang dia pakai buat tendang buah kelapa itu yang pincang. Terakhir ketemu tahun 2005-2006, waktu itu kakekku masuk rumah sakit karena kenaan serangan stroke lah ya pertama. Itu bapakku lihat ketemu sama Pak Agus itu lagi di rumah di Surabaya, di Surabaya. Dan ya rahangnya masih miring dan kakinya masih pincang. Cuma ya pincangnya mungkin karena udah tua juga bisa, ya kan, sudah berumur, mungkin juga emang masih pincang sampai sekarang. Mungkin jalannya udah tertatih lah, kayak orang tua. Tapi ya mungkin memang itu efeknya masih pincang atau mungkin enggak juga, nggak tahu. Gitu. Dan ya semoga ini bisa jadi ambil hikmahnya ya. Iya benar. Untuk menghormati lah, paling nggak tuh menghormati adat istiadat di setiap tempat. Iya betul. Dimanapun kita berada pasti ada hal-hal yang kita boleh lakukan, kita nggak boleh lakukan. Gitu. Iya. Setelah si sosok hantu Joni ini keluar ya dari raganya Pak Agus ya, Pak Agus itu ngerasain apa gitu? Efeknya apa? Ada nggak? Ada. Jadi gini, selama sakit ya, Pak Agus tuh kayak nggak kelihatan sakit ya. Jadi kan tubuhnya ada yang patah, tapi dipegang orang, nggak pernah dia komplain kayak, aduh nggak, bisa aja. Kecuali waktu kolonelnya masuk ya, kolonel masuk kamar dia emang aduh sakit. Tapi kalau orang lain jenguk dia, itu dia nggak pernah sakit. Ketika ketemu sama atasannya Pak Agus itu, si Joni itu nggak berani gitu. Nah tadi tuh karena punya pegangan yang dia nggak sadar juga gitu. Jadi gimana ya, kayak pegangannya atau kodamnya ini langsung clear area dulu gitu loh. Jadi si Joni minggir dulu, dia sembunyi. Takut dia soalnya sama si pegangannya Pak Kolonel ini. Waktu Pak Kolonelnya pulang ya Agusnya, Joninya balik lagi, masuk lagi gitu. Jadi setelah tadi lanjut lagi ya, tadi setelah Pak Agus bebas dari Joni udah pergi.
tiba-tiba Pak Agus ini langsung ngerang-ngerang sakit, dipegang dikit sakit, lanjut pegang dikit sakit, gitu. Teriak-teriak, kesakitan ngeluh tiap hari gitu, gitu sih. Tapi setelah 2 minggu lebih lah itu Pak Agus kembali ke kantor, walaupun masih dalam kondisi digips dan pakai tongkat kerk ya, gitu. Tapi ya bisa lah, ya kan. Soalnya Pak Agus tuh kalau masalah masih di kantornya, bukan yang lapangan gitu waktu itu. Tapi Pak Agusnya ini dia tuh nggak nyadar kalau dia kerasukan Joni. Dia nggak pernah ngerasa ketemu sama si Joninya. Yang dia rasain apa? Dia cuma badannya sakit semua gitu aja. Kayak orang normal. Jadi kayak dia ngeblank aja selama beberapa hari itu. Dia bahkan nggak tahu kalau dia tuh udah semingguan di RS, itu kan udah semingguan. Dia sadar-sadar tuh ya, aku kok di RS gitu-gitu. Gitu aja. Waktu dia kesakitan yang ada dijenguk sama Pak Kolonel, dia emang cuma sakit, tapi dia tuh kayak masih setengah sadar lah, masih nggak sadar kalau dia tuh di RS apa, nggak ngomong apa-apa. Tapi setelah Joninya pergi sepenuhnya ya, itu Pak Agus kayak, loh, kok aku udah di sini, kok aku di rumah sakit, kenapa, gitu awalnya. Beneran kayak dia ngeblank aja beberapa hari itu. Ya karena kan ibaratnya dia kesurupan ya selama itu. Iya, kesurupan full gitu loh, yang dia hilang sadaran sama sekali. Gitu. Oke. Ya itu tadi yang dibilang Mas Nocha, kalau paling intinya adalah kalau memang tidak bisa menjaga, jangan merusak lah. Iya, betul. Iya, karena kan tadi si Pak Agus ini kan sempat, maaf ya, buang air kecil sembarangan berarti ya. Mengganggu lah. Iya. Membuat onar. Untuk sosok si Joni ini ya, ketika dia ini meninggal dunia, ketabrak gitu ya. Sosok jasadnya itu sama gak sama yang dia itu nemuin para penumpang, teman-teman atau penumpang HIS ini? Iya betul. Untuk spesifiknya tuh nggak tahu ya. Kenapa? Karena salah satunya orang yang menemukan jasadnya dan menguburkannya cuma si pemilik kebun. Dan waktu ke situ itu nggak ketemu sama pemilik kebunnya, gitu kan. Tapi kalau dari penerawangannya si Pak Pardinya kan, Pak Pardi cerita tuh orangnya habis kecelakaan, itu emang ya seperti itu, kondisinya sama seperti Pak Agus saat itu. Jadi mungkin Joni ini emang sengaja membuat Pak Agus kondisinya sama seperti dia. Iya. Atau mungkin dia juga kebetulan aja. Gitu, mungkin. Karena emang posisinya kan waktu ditemukan Pak Agus itu kan kepalanya, wajahnya itu kan ketimpa sama bodi mobil gitu kan. Ya mungkin emang gara-gara itu juga bisa. Tapi mungkin juga emang dibuat seperti itu karena aneh juga kan, karena posisinya tuh dia tuh kayak dia tuh keluar mobil dari dalam dan dia bisa di luar gitu loh. Kayak kok bisa pas ditimpakan ke dia gitu loh. Padahal ada penumpang lain, kenapa yang lainnya selamat baik-baik aja, cuma dia yang gitu kan. Kayak emang menurutku tuh kayak dia diincar lah. Iya, memang diincar. Kayaknya memang seperti itu gitu. Berarti yang penumpang mobil 4 itu orang-orangnya pada jarang sholat ya Mas ya? Mungkin ya, itu menurut kakek saya ya. Menurut kakek saya. Karena gimana ya? Ya anak muda lah masih. Iya. Kebanyakan anak muda juga. Ya, jadi kan yang kebanyakan yang mobil 4 itu masih anak-anak mes. Gitu. Jadi yang belum punya keluarga. Yang mobil 3 itu yang udah berkeluarga ternyata. Aku tuh penasaran sama proses lepasnya Joni ini dari raga Pak Agus ya Mas ya. Gimana gitu caranya? Karena kan awalnya itu si Joni itu minta darahnya Pak Agus dan itu benar-benar kekeh gitu. Iya. Nah itu tadi intinya si kayak gimana ya, kayak dia tuh minta darah kan, nggak mau ditukar sama apapun. Nah tapi kata gurunya yang kakeknya si Pak Pardi itu, dia bilang ini kalau dukun lain, orang pintar lain dari daerah manapun nggak akan bisa bikin dia nurut, kecuali yang dari kampung sendiri. Gitu. Mungkin kalau dari kampung sendiri tuh punya keterikatan yang lebih dekat lah. Gitu. Jadi lebih nurut lah gitu si Joni. Jadi aku nggak tahu pastinya si dukun atau ahli spiritual ini yang dari kampungnya Joni itu ngasih apa. Mungkin kan ada kan misalkan kalau orang-orang cerita itu kan ada yang misalkan minta kepala kerbau lah, kepala kambing, atau ayam cemani lah, atau apa-apa gitu. Mungkin ya, karena
mungkin aja si dukun kampung itu atau orang pintar kampung itu menyediakan sesuatu untuk menggantikan. Tapi Pak Fahri ini nggak cerita, dan kakekku juga nggak nyari tahu. Iya. Tuh, karena memang tadi tuh sedang cerita kakekku ini benar-benar trauma waktu itu. Iya benar-benar. Oke. Nah terakhir nih Mas, kakek dari Mas Nocha masih trauma gak sampai sekarang sama hantu gitu? Gara-gara hal itu sampai sekarang ya gitu. Kalau trauma sih nggak terlalu, cuma trauma sama Joninya. Mungkin karena penampilan kerasukannya seperti itu ya. Maksud aku siapa sih yang nggak ngeri lihat rahang ngomong dibenerin itu kan udah bikin ngilu banget gitu kan. Kemudian waktu dia bisa melayang itu kan kayak dia menolak gravitasi gitu loh, ya kan. Maksudnya kakekku tuh kan nyadar kalau aku ini TNI kuat, tapi nggak mungkin orang manusia manapun sekuat apapun bisa kayak gitu. Bisa melayang kondisi tegak lurus gini, pegangan satu tangan doang ke railingnya kasur rumah sakit gitu kan, itu nggak mungkin banget gitu loh orang bisa gitu. Orang sekuat apa? Nggak tahu, mungkin kalau kecuali pakai alat ya, kayak sulap-sulap itu mungkin bisa melayang tanpa pegangan pun bisa. Gitu. Tapi kalau untuk orang normal olahraga sekuat apapun kayaknya nggak bisa. Jadi aku tuh melihat bukti bahwa hal-hal yang gaib yang nggak bisa dijelaskan manusia itu ada, gitu. Beneran ada. Jadi kalau sekarang sih kadang-kadang kalau gangguannya tuh yang minim lah, kayak suara atau apa, itu kakekku perasaanmu aja paling. Tapi kalau pernah kakekku tuh kayak nyium bau, jadi kakekku kayaknya tuh agak trauma sama baunya. Jadi kalau kakekku tuh di rumah pernah cerita kan dia kayak nyium bau aneh gitu, bau busuk, bau kebakar, bau apa. Kakekku tuh percaya kalau ada gangguan seperti itu, kamu telanjang masuk ke kamar, kamu bakal aman. Jadi kakekku tuh udah tua gitu, ketika ada bau-bau gitu, dia tuh lepas semua baju, dia lari di kamar. Aneh banget. Lah, tapi emang seperti itu. Jadi emang ada orang-orang yang percaya kalau kamu diganggu sama hantu atau jin atau apa, lepas semua bajumu telanjang bulat, udah kamu nggak bakal diganggu, kamu bakal nggak kelihatan oleh mereka gitu loh. Iya beneran. Jadi ada kepercayaan seperti itu kalau kalau kamu digangguin hantu. Jadi kayak kita lihat hantu, kita nggak bisa lihat hantu kan. Kalau hantu mau lihat kita pakai pakaian juga. Kalau kita nggak mau kelihatan sama hantu, kita lepas pakaian kita, hantu nggak bisa lihat. Kalau ada kita di situ. Itu kepercayaan dari kakek kan, tapi ada kepercayaan masyarakat lah. Ada. Jadi nggak mungkin kakekku tiba-tiba ngide begitu doang sendirian kan. Iya sih. Emang pernah dengar dari orang. Aku juga pernah cerita, ada orang yang gitu yang percaya seperti itu. Aku baru dengar Mas. Cuma aneh sih. Iya emang aneh. Aku juga nggak pernah percaya seperti itu. Nggak pernah sih sampai aku digangguin hantu apapun gitu. Kalau lagi rame-rame gitu gimana Mas? Nggak tahu ya. Mungkin juga ada efeknya sama yang dulu, Pak Pardi dulu waktu di cerita yang sebelumnya. Itu kan dia ritualnya kan telanjang tuh kelilingin rumah. Iya. Selama 40 hari. Mungkin dapat ide dari situ juga, nggak tahu ya. Pokoknya kakekku percaya, intinya kalau mau nggak digangguin hantu, telanjang. Udah. Oke, Mas Nocha, terima kasih udah datang lagi ke Lentera Malam, dan kita doain semoga setelah tahlil itu banyak penonton ya Mas ya. Amin. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Salam untuk bokap ya. Oh iya. Sama kakek juga ya. Iya. Terima kasih. Udah dikasih tahu? Bapak sih sudah. Sudah. Bapak sih sudah. Orangnya juga seneng lah. Ikut nungguin lah. Oh, ikut nungguin ya. Ya ceritanya itu diangkat ya. Iya betul. Oke kalau gitu. Ya udah. Untuk episode kali ini gua rasa cukup. Gua Jamal dari Lentera Malam dan saya Nocha. Izin pamit. Bye.